kita tutup dari tanggal 11 sampai tanggal 25 karena peraturannya itu sampai jam 7 malam kan. Sementara kita itu sebenarnya mulai start beroperasional itu pukul 5 sore ya. 5 sore sampai jam 7 cuma 2 jam itu nggak cukup untuk menutup kos hariannya. Karena ya kita juga sadar bahwa dalam suasana seperti ini kan kita harus bahu-membahu untuk saling membantu, walaupun kita dari pihak owner, tapi kita juga pengen bahwa karyawan-karyawan kita itu juga sejahtera. 00, kemudian juga aktivitas rumah makan, restoran, dan lain-lain, kapasitasnya menjadi 25% dan beroperasi sampai jam 19. Adapun untuk pemesanan atau pengambilan itu bisa beroperasi 24 jam sesuai jam operasional. Oke, halo, apa kabar pembaca Babe? Selamat datang di Babe One on One. Pemerintah memutuskan untuk melakukan pembatasan atau PPKM di wilayah Jawa dan juga Bali pada tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021 dan akhirnya diikuti dengan kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk kembali menarik rem darurat, memberlakukan PSBB ketat di Jakarta. Salah satu hal yang paling bisa di-highlight dalam pembatasan ini adalah mengenai pembatasan kegiatan seperti misalnya area tempat makan, restoran atau kafe hanya bisa dibuka jam operasionalnya sampai dengan jam 7 malam dan hanya memperkenankan 25% kapasitas untuk dine-in atau makan di dalam. Nah, di samping kanan saya saat ini udah ada teman-teman dari Odin, ada Robi dan juga Brenda. Halo, Robi. Nah, Robi Brenda ini adalah owner di salah satu kafe di Jakarta Selatan, Odin ya, benar kan ya? Ya. Nah, teman-teman, aku pengen bertanya nih soal kebijakan ini yang tadi sudah aku sedikit jelaskan di depan. Pemerintah kan sudah beberapa kali memberlakukan pembatasan ya, yang kita kenal dengan nama PSBB, kemudian ada beberapa kali tarik darurat. Nah, apa dampak yang dirasakan atau bagaimana kalian melihat sebagai pelaku usaha tentunya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah ini? Untuk kebijakan pemerintah ini sebenarnya kita pasti dukung lah ya. Selama itu untuk pencegahan penyebaran COVID kita pasti dukung 100% lah. Karena kita juga ingin masalah COVID ini segera berakhir. Kalau dilihat dari dampaknya untuk pelaku usaha apalagi di bidang hiburan seperti Odin itu lumayan berdampak lah. Karena kita walaupun misalnya kita diperbolehkan untuk delivery 24 jam, namun sebagian besar lah kita katakan customer-nya dari Odin itu adalah orang yang menikmati suasana dan juga entertainment yang kita berikan, ambience di tempat tersebut. Jadi kita emang lumayan terdampak untuk dari peraturan PSBB tersebut. Tapi pada dasarnya kita akan dukung terus apapun keputusan dari pemerintah untuk mencegah penyebaran dari COVID tersebut sih. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat usaha-usaha serupa gitu atau yang sejenis, biasanya banyak usaha kan baik gerai makanan ataupun kafe semacam membatasi gitu atau bahkan menutup usahanya karena mempertimbangkan biaya operasional yang harus ditanggung itu lumayan besar atau cukup besar, nggak nutup istilahnya dengan waktu operasional yang diperkenankan oleh pemerintah dan sejumlah pembatasan lain yang diberikan gitu. Nah, gimana dengan Odin? Odin sekarang tetap buka atau ada penyesuaian apa yang dilakukan? Kalau untuk Odin sekarang untuk PSBB ketiga itu kita tutup dari tanggal 11 sampai tanggal 25 karena peraturannya itu sampai jam 7 malam kan. Sementara kita itu sebenarnya mulai start beroperasional itu pukul 5 sore ya. 5 sore sampai jam 7 cuma 2 jam itu nggak cukup untuk menutup kos hariannya. Namun pada sebelumnya ketika kita harus tutup jam 9 itu Odin masih beroperasi. Namun perubahan-perubahan yang kita lakukan itu semua mengikuti protokol kesehatan di mana semua prokes yang diperlukan seperti alat termometer, seperti hand sanitizer, tempat cuci tangan di bawah gedung, semua pengecekan suhu sebelum naik, pendataan semua customer, pembatasan komitmen 50% itu semua kita lakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Kalau sampai jam 9 kita masih bisa lah hitung-hitungannya hanya untuk bisa menutupi kos-kos operasional. Namun sekarang PSBB ketiga sampai jam 7
walaupun kita dikasih 24 jam delivery boleh, itu kita setelah coba itu kita nggak nutup posnya, akhirnya kita ambil keputusan untuk tutup sementara sampai PSBB ini berakhir. Mungkin dari Brenda, kalau misalnya kita melihat kan semua pihak ini, hampir semua orang tentunya merasakan banget gitu dampak dari pandemi ini. Namun mungkin dari dunia usaha khususnya tadi sudah sempat berbincang juga sama Robi, katanya ada beberapa usaha sebenarnya kan selain dari Odin Cafe ini, tapi teman-teman mungkin bisa bantu menjabarkan nggak sih seperti apa sebenarnya kerugian yang dialami oleh teman-teman pelaku usaha sendiri dengan adanya pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah selama ini gitu. Ya kalau mau dibilang dari segi kerugiannya bisa dilihat dari beberapa hal ya. Pertama mungkin dari segi finansial. Kalau memang dari segi finansial ya otomatis profit, contoh target kita sekian, ya reaching-nya kadang cuma 30%, kadang cuma 40%. Jadi ya kalau mau dibilang sebenarnya dari target yang sudah kita setting itu kan sebenarnya itu target yang bisa kita dapat untuk bisa cover semua operational cost, semua cost yang ada di usaha yang kita buat, sekaligus profit untuk pemilik ya kan. Nah, kalau seandainya hanya 30-40% ya otomatis hanya bisa cover untuk biaya ke karyawan dan operasional lainnya, contoh biaya sewa dan lain-lain. Kalau dari segi iya sih, itu sebenarnya hanya karena kita operasionalnya kan dibatasin jamnya kan. Namun sebenarnya dari segi strategi auditnya, dari strategi marketingnya, semuanya itu sebenarnya udah jalan semuanya. Hanya saja kita nggak ada kepastian untuk jam operasionalnya aja sebenarnya. Karena waktu PSBB pertama selesai itu kan maksimal diperbolehkan sampai jam 12 ya kalau nggak salah. Sebelum tanggal 13 September deh PSBB kedua. Tapi ini kayaknya sekedar cerita lah ya, sekedar curhat lah ya. Waktu kita pertama kali mau buka Odin ya, mungkin kalau kita mau lihat dari segi dampak-dampak dari awal aja corona, kita udah bisa lihat bahwa banyak banget sumber daya manusia yang banyak banget di cut off ya. Contoh nih, waktu kita pembukaan Odin kita kan buat interview gitu kan, jadi kayak kita posting job vacancy gitu. Nah kita tuh nggak sadar, bukan nggak sadar sih, kaget gitu waktu kita open vacancy itu, terus pas kita datang mau interview itu yang antri, yang kita hanya pembukaan hanya untuk 5 orang, itu yang antri ada kayaknya 200-an orang. Serius. Terus itu semua yang ngantri untuk interview itu semua yang kena layout dari industri yang kena layoff dari industri food and beverage F&B. Jadi karena banyaknya restoran-restoran yang tutup, banyaknya tempat-tempat ini yang tutup, jadi mereka itu adalah karyawan-karyawan yang di layoff dari pekerjaannya mereka. Jadi kayak kita astaga sampai segininya situasi gitu loh. Dan akhirnya ya gitu ya, banyak yang ini ya Bang, yang bersyukur banget yang bisa keterima kerja di antara suasana situasi COVID yang kita hadapi kemarin ini, dan kedepannya sih harapannya kita tuh pemerintah, kita memang tidak against dengan semua rules yang ada ya, kita malah mendukung, karena ya kita juga berharap bahwa semua case corona ini bisa segera berakhir ya. Dan itu juga sebenarnya kan kalaupun kita tutup itu otomatis dampaknya juga ke karyawan kan. Kalau kita tutup otomatis karyawan juga gajinya juga nggak ke cover gitu kan. Nah gimana mereka bisa membiayai keluarga, itu aja sih dari segi kita, karena kita memang aware sekali dengan dengan kesejahteraan semua pekerja, karena ya kita juga sadar bahwa dalam suasana seperti ini kan kita harus bahu-membahu untuk saling membantu, walaupun kita dari pihak owner, tapi kita juga pengen bahwa karyawan-karyawan kita itu juga sejahtera. Boleh tahu ada berapa karyawan yang saat ini ada di bawah Odin gitu, atau menjadi tanggungan dari Brenda dan juga Robi? Kita ada di 26 sampai 28 orang Pak. Kalau sama Dewe 30-an.
Iya, karena kita ada yang daily worker juga Karena untuk di kita ada daily weekend, worker kan. sekitar 30 lah. Nah, sekarang berarti mereka kalau misalnya ada 2 minggu kan, 2 minggu berarti tadi kata Robi berarti ditutup kan, nggak bisa dipaksain gitu. Nah, mereka berarti apa ya? Kerja. Dirumahkan sementara ya. Pastinya. Cuman kita ada beberapa program-program, maksudnya mereka juga kita akan adakan untuk program delivery bagi siapa yang bisa jual, ya mungkin kita kasih insentif pastinya untuk at least kasih fasilitas untuk mereka bisa bisa tetap berpenghasilan lah. Karena sebenarnya karena kita nggak tahu kan akan seberapa panjang. Kalau misalnya dikatakan oke, tanggal 26 itu sebenarnya udah bisa sampai jam berapa misalnya. Jadi saya bisa ada gambaran untuk nge-forecast seperti apa kondisinya nanti kan, dan kita bisa ngasih mereka seperti apa. Cuman kalau dengan keadaan kita nggak ada kepastian seperti ini, ya saya juga agak susah ya untuk memprediksi keuangannya seperti apa nantinya kan. Kan tentunya membuka usaha di tengah pandemi ini pasti harus memenuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu. Dan itu menambah biaya operasional kan. Karena tempat-tempatnya beberapa spotnya harus disinfect, terus disanitize gitu kan ya, dan dilakukan secara berkala. Mungkin dari teman-teman juga bisa menjelaskan protokol kesehatan seperti apa yang diterapkan rutin di Odin pada saat masa beroperasi kemarin. Sebenarnya bukan hanya yang kita terapkan itu udah pasti semua penyediaan hand sanitizer itu selalu lah, setiap hari kita akan refill ulang semuanya kan, itu yang pertama. Terus cuci tangan di bawah udah pasti. Terus kita even sampai beli alat desinfektan semprot itu untuk dilakukan daily sebelum buka. Dan bahkan bukan hanya di tempatnya ya, karyawan kita juga melakukan secara berkala. Pertama kemarin itu rapid test, dan akhirnya sekarang ini swab antigen semuanya juga. Mereka kan itu kerja pasti berinteraksi lah sama orang. Dari awal buka malah ya. Iya. Dari awal buka kita tuh karyawan setiap 2 minggu itu harus rapid. Kita ada hasilnya semuanya ada. Karena mereka kan berinteraksi lah, mau seperti protokol kesehatan juga mereka kan ada interaksi pasti dengan customer kan. Nah, itu kita memikirkan banget memang bisa dibilang kesehatan mereka lah. Makanya kita lakukan swab, rapid. Jadi ketika ada pertanyaan atau apapun sewaktu-waktu kita bisa buktikan nih kalau karyawan kita selalu bersih ya.